back to my channel. Hey. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke teman-teman, setelah sekian purnama aku nggak upload di channel YouTube aku sendiri, dan juga setelah sekian lama aku nggak ngonten ya di berbagai sosial media yang aku punya, baik itu YouTube ataupun Instagram. Ya emang cuma 2 sih, karena ada beberapa hal urgent banget, dan aku minta maaf banget nih kepada kalian yang kayaknya udah nunggu-nunggu lama nih, sampai aku tuh beberapa kali di DM sama orang kayak, gitu yang ngebuat kayak aku bingung sendiri gitu membagi waktu dan tapi oke guys, di sini kita akan ngebahas nih ya. Di video kali ini kita nggak akan ngebahas yang kayak masalah berat-berat banget gitu, enggak. Akan tetapi aku akan ngebahas tentang cerita-cerita nih, yang pastinya cerita yang sangat inspiratif banget untuk kalian semua. Yang dimana aku ngambil cerita ini dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Sofyan bin Al-Haris. Jadi Abu Sofyan bin Al-Haris ini adalah sepupunya dari Nabi Muhammad SAW. Gimana nggak sepupu teman-teman? Ayah dari Abu Sofyan bin Al-Haris ini adalah Al-Haris ya, anak pertama dari Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abdullah, yaitu ayah dari Nabi Muhammad SAW, itu adalah anak terakhir dari Abdul Muthalib. Jadi mereka ini jatuhnya adalah sepupuan ya, baik Abu Sufyan bin Al-Haris ataupun Nabi Muhammad SAW. Tapi oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang cerita-cerita aja nih. Gak usah pembahasan yang terlalu berat banget tentang hadis ataupun tentang hukum-hukum Islam dan lain sebagainya. Kita di sini akan kayak storytelling ya, diriku sendiri ya akan storytelling, bercerita tentang sepupunya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu? Ya, sepupunya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Sofyan bin Al-Haris. Jadi emang di dalam kisah itu ada 2 Abu Sofyan ya teman-teman, Abu Sofyan bin Al-Haris ataupun Abu Sofyan bin Harb. Nah, akan tetapi yang akan kita ceritakan ini adalah Abu Sofyan bin Al-Haris, yang dimana beliau ini berkedudukan sebagai sepupu Nabi Muhammad SAW. Ada yang karaokean guys. Kayaknya aku ngambilnya udah tag hari Jumat loh. Tapi mau gimana lagi ya? Udah lanjut aja. 2000 years later. Jadi teman-teman, di dalam kisah itu emang ada 2 Abu Sofyan, yaitu Abu Sofyan bin Al-Haris dan juga Abu Sofyan bin Harb. Akan tetapi Abu Sofyan bin Harb ini yaitu suami dari Hindun, yang dimana Hindun ini yang memakan jantung dari pamannya Nabi Muhammad, yaitu Hamzah ya, yang udah tahu ya, yang di perang Badar itu. Terus si Hindun ini menyuruh seorang budak hitam yaitu bernama Wasyi, lalu dia ini memanah dan juga memakan jantung dari pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah. Oke teman-teman, karena udah banyak nih ya kita mengetahui tentang sirah nabawiyah atau lagi cerita-cerita Nabi dan lain sebagainya dari beberapa sumber, bahwasanya Nabi Muhammad ini selalu dibenci oleh keluarganya sendiri gitu. Nabi Muhammad aja dibenci teman-teman oleh keluarganya sendiri, apalagi kita gitu kan, ya manusia banyak dosanya gitu. Dibenci sama keluarga aja udah empet gedek gitu kan, apalagi dibenci sama orang-orang lain. Nah di sini juga posisinya dimana Abu Sofyan ini kan sebagai, gini lah ya teman-teman, hidup bertetangga tuh. Kayak tadi ada yang dangdutan gitu, ini sekarang ada yang gituin motor. Kayak hidup aku itu tidak ada tenangnya gitu. Hari Jumat tuh, hari Jumat aku ngetek jam 10-an. Nah lanjut ya, sampai di mana tadi? pokoknya sampai dimana Abu Sofyan ini sebagai sepupu dari Nabi Muhammad, beliau juga membenci dakwah dari Nabi Muhammad, sampai beliau tuh pengen ngebunuh. Jadi teman-teman, Abu Sofyan ini selama 20 tahun ya itu membenci Nabi Muhammad SAW, bahkan memerangi kaum muslimin gitu teman-teman.
Beliau bahkan pengen tuh ngebunuh Nabi Muhammad SAW. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Selama 20 tahun tuh teman-teman. 20 tahun ini 10 ya. Ya 10-nya lagi jari kaki aku gitu ya. Jadi selama 20 tahun Abu Sofyan ini membenci dakwanya Nabi Muhammad. Bukan dakwanya aja, akan tetapi membenci juga Nabi Muhammadnya. Dan alhamdulillahnya selama 20 tahun beliau membenci Islam, membenci Nabi Muhammad, beliau mendapatkan hidayah. Gimana? Udah tertarik? Ingin mendengarkan dan ingin lebih lanjut gitu? Jadi kalau misalkan ada suara yang berisik dari tetangga gitu ya, tetangga, jadi nggak usah dihirauin ya teman-teman. Jadi fokus aja nih, dengerin cerita aku, dengerin penjelasan aku aja deh ya. Hitung-hitung nemenin gabut kalian gitu di hari-hari ini atau di hari-hari yang ya ketika kalian ngemuterin video aku gitu ya. Iya. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dong untuk like, komen, dan share serta subscribe ya. Serta subscribe, share pokoknya sebanyak-banyaknya agar bukan cuma kalian doang nih yang tahu cerita tentang Abu Sofyan bin Al-Harits ini, akan tetapi ke semua tuh, ke tetangga, ke semua sosial media deh. Pokoknya share, bantu deh, subscribe juga gitu. Biarin aku tuh nggak males-malesan gitu. Canda guys, ya udah kita lanjut ke ceritanya. Teman-teman, Abu Sofyan adalah orang yang sangat dekat oleh Nabi Muhammad SAW. Gimana nggak dekat teman-temannya tadi, sepupuan gitu. Jadi Abu Sofyan ini bukan hanya berperan sebagai sepupunya Nabi Muhammad aja, akan tetapi teman-teman, Nabi Muhammad dan juga Abu Sofyan ini adalah teman mainnya Nabi Muhammad. Bahkan di dalam sejarah, tahun kelahiran dari Abu Sofyan ini sama dengan tahun kelahiran dari Nabi Muhammad SAW, yaitu 571 Masehi gitu. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir pada tahun itu, Abu Sofyan juga lahir pada tahun itu. Dan juga mereka ini sering tuh main bareng, akrab gitulah ya, sampai mereka menikah gitu. Bahkan ketika Nabi Muhammad menikah, Abu Sofyan juga menikah tuh di hari yang sama tuh. Gimana nggak deketnya teman-teman. Akan tetapi kedekatan itu nggak berlangsung lama, nggak sampai mereka kayak sampai maut gitu ya. Karena ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu atau diperintahkan oleh Allah untuk menjadi rasul ya, untuk menjadi nabi gitu, diangkat menjadi nabi, disitulah awal mula kebencian dari Abu Sofyan bin Al-Harits ini kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Sofyan ini tidak terima gitu kalau misalkan Nabi Muhammad ini menyebarkan agama yang baru gitu. Padahal kan Islam itu bukan agama yang baru ya teman-teman gitu. Cuma namanya aja ketika di zaman Nabi Muhammad itu dinamai sebagai Islam gitu. Padahal kan di zaman nabi-nabi yang lainnya juga udah, Nabi Ibrahim, nabi yang lain sebagainya, itu kan ya Islam tuh udah ada gitu. Akan tetapi sensi aja tuh si Abu Sofyan karena nggak terima gitu. Akhirnya Abu Sofyan ini dia orang pertama yang menentang Nabi Muhammad SAW. Just for your information aja nih teman-teman, bahwasannya Abu Sofyan ini pandai berkuda gitu. Jadi beliau ini ditempatkan orang yang paling penting ketika berperang melawan kaum muslimin gitu. Nah, gimana tuh kan perang antara saudara memperangi juga orang kafir gitu. Jadi Abu Sofyan ini ketika berperang dia nggak pernah absen teman-teman. Dia ketika berperang nih melawan kaum muslimin, dia paling depan gitu membawa kudanya gitu, karena beliau kan pandai berkuda. Dan selain juga beliau ini pandai berkuda, beliau ini pandai bersyair. Nah, jadi kan orang-orang zaman dulu itu pinter banget tuh ya bersyair. Bahkan kan Nabi Muhammad itu pernah ucap sebagai bohong gitu, karena membawa berita-berita yang pokoknya bohong banget deh gitu. Lalu juga kan Al-Quran itu diturunin dengan kata-kata yang indah, yang tersusun rapi, yang Masya Allah gitu kan, firman Allah gitu, sehingga membuat orang-orang tuh banyak yang tertarik gitu. Karena pada zamannya itu orang-orang pada senang bersyair. Jadi orang bersyair ini kalau di zaman sekarang seperti media sosial ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang viral tuh, jagonya itu si Abu Sofyan teman-teman. Dia sampai pernah berdiri di depan Ka'bah terus dia bersyair gitu ya, mencela-cela Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad gitu. Aduh, maaf ya agak keselak ya. Jadi menjelek-jelekan Nabi Muhammad teman-teman, kayak Nabi Muhammad seorang pendusta, Nabi Muhammad itu bohong, pokoknya gitulah ya kurang lebih. Ada lagi tuh motor. Lanjutlah teman-teman. Pokoknya itu kayak
Nabi Muhammad tuh jelek-jelekin sampai di depan Ka'bah, teman-teman. Tuh bayangin, beraninya Abu Sofyan kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya kan. Padahal dulu tuh temen mainnya, temen deket gitu kan. Loh, temen deket aja bisa dimusuhin tuh. Nah iya kan, kayak siapa tuh? Nah, musuh-musuhan tuh sama temen dekat. Penting bukan kita ya gitu. Nah pokoknya musuh-musuhan gitu ya, mencela Nabi Muhammad langsung tuh. Jadi apa yang diomongin sama Abu Sofyan nih, orang-orang Arab tuh yang ada di Madinah itu percaya, teman-teman gitu. Karena Abu Sofyan ini pandai banget bersyair, pinter banget dia, kayak menyebarkan hoaks, berita hoaks gitu ya. Biarin orang-orang tuh pada benci sama Nabi Muhammad SAW. Dan untuk menyaingi syair-syair dari Abu Sofyan, teman-teman, Nabi Muhammad juga mengutus salah satu dari sahabatnya, yaitu Hasan bin Sabit, dan dimana beliau juga pandai nih ya bersyair gitu, untuk menghapus berita-berita hoax tentang Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi ketika si Abu Sofyan nih depan Ka'bah, "Hei, Muhammad itu adalah dusta, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu segala macam bla 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 bla" gitu. Nah, Hasan bin Sabit juga berkata sebaliknya, bahwasanya Nabi Muhammad baik, Nabi Muhammad lah gitulah ya, pokoknya syair-syair yang Arab-Arab gitu deh, teman-teman. Sehingga Hasan bin Haris ini karena saking setianya dengan Nabi Muhammad SAW gitu, sampai menunjukkan perlakuan dari Nabi Muhammad gitu kepada beliau, bukti-buktinya gitu ya, teman-teman. Biarin orang-orang Arab ini nggak langsung percaya nih sama si Abu Sofyan gitu, percaya aja udah sama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi teman-teman, nggak tinggal diem tuh si Abu Sofyan. Emang ya si Abu Sofyan ini, Abu Sofyan itu nggak cuman ngebenci Nabi Muhammad aja, akan tetapi Abu Sofyan juga membuat salah satu syair gitu, sehingga si Hasan ini terkesan jelek gitu. Jadi nggak cuman Nabi Muhammad aja nih yang dijelek-jelekin oleh Abu Sofyan, akan tetapi orang yang membela Nabi Muhammad, termasuk Hasan bin Haris dan juga sahabat-sahabatnya, itu juga dijelek-jelekin, teman-teman, sama si Abu Sofyan. Sampai pada suatu ketika, yaitu Abu Sofyan bin Harb ya. Ini kita ke Abu Sofyan bin Harb dulu, jangan Abu Sofyan bin Haris gitu, karena ada sangkut pautnya dikit gitu. Sampai teman-teman Abu Sofyan bin Harb ini, beliau saking bencinya gitu ya sama Nabi Muhammad, beliau ini mengadakan sayembara, yaitu barang siapa yang membawa Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan aku berikan 100 ekor unta. 100 ekor unta, teman-teman gitu. Tapi Abu Sofyan bin Al-Haris ini gak tinggal diam, teman-teman. Abu Sofyan bin Haris juga ikut-ikutan gitu mengadakan sayembara karena saking bencinya sama Nabi Muhammad SAW. Beliau juga sama, barang siapa yang membawakan Nabi Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, maka akan aku berikan 100 unta. Tuh kan, dari Abu Sofyan bin Harb 100, dari Abu Sofyan bin Al-Haris 100, jadi 200 tuh yang bisa membawa Nabi Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati tuh. Coba gimana sabarnya teman-teman, Nabi Muhammad SAW dihina, disayembarain kayak gitu. Dan itulah teman-teman cerita kayak kebencian dari Abu Sofyan bin Al-Haris gitu, sampai ikut-ikutan menyayembarakan gitu, barang siapa yang membawa Nabi Muhammad dalam keadaan hidup dan mati gitu, maka akan aku kasih nih 100 ekor unta. Nah begitulah ya cerita tentang kebencian dari Abu Sofyan bin Al-Haris. Sebenarnya masih banyak juga teman-teman cerita tentang kebencian dari Abu Sofyan bin Al-Haris ini, sehingga setelah 20 tahun lamanya beliau membenci Nabi Muhammad, akhirnya Islam masuk ke dalam hatinya, yaitu beliau mendapatkan hidayah. Bagaimana ceritanya ketika beliau mendapatkan hidayah? Check this out. Jadi teman-teman, suatu ketika yang dimana umat Islam ini udah semakin berkembang gitu ya, pasukan dari Muslim itu udah kuat-kuat nih, udah kayak maju tak gentar gitu. Lu senggol gue bacok gitu intinya ya. Kaum Muslim ini udah kayak kuat-kuat nih, pasukannya udah banyak, pasukannya udah kuat gitu. Pada suatu ketika pasukan dari Abu Sofyan ini kan emang kalah bener nih ya dari kafir gitu ya, udah kalah aja gitu. Suatu ketika Abu Sofyan ini merenung, teman-teman gitu, merenung dia, kok bisa ya pasukan dari Muslim ini menang-menang gitu, padahal dikit gitu. Apakah agama atau ajaran yang dibawakan oleh Nabi itu benar?
ataukah yang dibawakan oleh Muhammad itu benar gitu. Dia mikir nih si Abu Sofyan gitu teman-teman, dia mikir keras dan lain sebagainya. Akhirnya dia memantapkan diri gitu ya, ketika dia mendengar Nabi Muhammad ingin hijrah ke Mekah gitu, ingin menaklukkan kota Mekah. Nah, beliau ini mengajak anaknya Ja'far. Jadi teman-teman, Ja'far ini adalah anak dari Abu Sofyan bin Al-Haris gitu, yang sering nih dari kecil, dari piyi itu ya udah diajarin untuk benci sama Nabi Muhammad teman-teman, udah diajarin untuk berperang. Jadi ketika berperang nggak cuman Abu Sofyan bin Al-Haris aja nih yang paling depan, tapi si Ja'far nih anaknya juga teman-teman yang paling gede itu diikutin juga teman-teman untuk berperang dan juga untuk memerangi atau membenci dari Nabi Muhammad SAW. Jadi diajaknya lah tuh anaknya si Ja'far itu untuk sama-sama memeluk Islam. Akhirnya beliau ini mencari nih ya Nabi Muhammad ke arah jalan atau rutenya Nabi Muhammad ketika menuju Mekah. Dan akhirnya ketemu teman-teman nih kayak tenda-tendaan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Abu Sofyan ini masuk teman-teman, kayak mendatangi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tahu nggak apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad? Dan namanya juga manusia gitu ya teman-teman, sama kan, kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia biasa juga gitu. Mungkin kalau misalkan dibenci, kita aja tuh keselnya nauzubillahimin zalik gitu ya, salah apa gitu kok kita bisa gitu dibenci, iya nggak sih gitu. Kayaknya kalau kita napas salah aja gitu di mata orang yang udah ain sukti gitu, yang udah kayak salah aja lah, lu napas aja salah lu gitu kalau misalkan orang yang udah nggak suka gitu sama kita. Nah, Nabi Muhammad ini nggak gitu ya teman-teman, nggak gitu. Nabi Muhammad ini ketika Abu Sofyan datang nih menemui Nabi Muhammad ini malah nyuekin Abu Sofyan teman-teman. Jadi Abu Sofyan tuh dikacangin sama Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi Muhammad itu keluar diikutin tuh sama si Abu Sofyan gitu, kayak tolong tuntun aku gitu, gimana cara masuknya ke Islam gitu, karena kan nggak percaya aja gitu ya, keluarga dekatnya sendiri teman-teman, sepupunya loh, teman mainnya dari kecil gitu, ketika itu ngejek-jekin Nabi Muhammad, ngebenci Nabi Muhammad, pokoknya ya apapun itu deh, sampai ngebuat berita-berita hoax tentang Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad juga kesel gitu, dan di situ juga nggak ada yang kayak misalkan Allah itu nggak langsung negur perbuatan dari Nabi Muhammad SAW teman-teman, nggak ada wahyu turun gitu. Jadi Muhammad itu ya masih gitulah ya, kebawa perasaan gitu. Jadi Nabi Muhammad ini terus aja ngacangin dari si Abu Sofyan. Akan tetapi teman-teman, Abu Sofyan juga mempunyai 1001 cara biarin diterima nih maafnya oleh Nabi Muhammad SAW juga. Ya, nggak cuman maafnya aja, tapi pengen masuk Islam teman-teman, karena hatinya itu kayak udah menggebu-gebu, udah deh kayaknya Islam yang paling baik gitu, udah kayak niat dari hatinya gitu kan, kayak udah niat dari hati, udah Islam nih yang mantep gitu. Sampai dia pernah nekat ya teman-teman membawa anaknya, bukan si Ja'far, akan tetapi beda lagi, ini anaknya yang paling kecil, sekitar umur 5 atau 6 tahunan gitu teman-teman. Dia berkata nih kepada Nabi di hadapan Nabi, kalau misalkan kamu ya wahai Muhammad tidak menerima aku gitu, maka akan kuputuskan tangan anakku dan saya akan keluar dari kota Mekah dan tidak akan kembali sampai ajal menjemput, sampai aku mati dalam keadaan kafir. Nah, begitu tuh kurang lebih ya perkataan dari Abu Sofyan bin Al-Haris teman-teman gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad ketika mendengar itu kayak hatinya itu terenyuh, dan akhirnya Nabi Muhammad itu luluh juga teman-teman, dan mau nih melihat persaksian dari Abu Sofyan bin Al-Haris. Jadi ketika itu juga Abu Sofyan bin Al-Haris ini membaca 2 kalimat syahadat, dan dari situ ya Abu Sofyan ini kayak nangis jadi-jadinya tuh ya sama anaknya si Ja'far itu kan, kayak nangis, akhirnya diterima juga gitu. Nah, tapi Nabi Muhammad ini nggak langsung seketika kayak nerima dia gitu loh teman-teman, kayak masih ragu aja gitu. Akan tetapi Abu Sofyan ini dengan kegigihannya ingin membuktikan gitu bahwasannya dia ini keimanannya tuh bener-bener loh, nggak cuman kayak taktik. Kayak ada kan pernah salah satu sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi, maksudnya orang kafir gitu, yang ica-icanya nih masuk ke Islam gitu, padahal mah tuh pengen ngancurin Islam gitu. Kalau Abu Sofyan kan nggak, beda teman-teman ya, beda kalau Abu Sofyan itu.
Dan teman-teman, cara dari Abu Sofyan ini agar mendapatkan gitu ya maaf yang bener-bener dimaafin oleh Nabi Muhammad gitu. Dan dia itu membuktikan keimanannya gitu. Jadi kayak beliau ini membuat syair-syair nih, yang tadinya syair-syair tentang kebencian, dia jadinya syair-syair tentang keindahan, kebaikan dari Nabi Muhammad, serta kayak bukti-bukti yang dibawakan oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi nggak berita hoax lagi teman-teman. Jadi ini emang berita yang bener-bener real gitu. Berdiri lagi depan Ka'bah gitu, dia sambil menyairkan bahwasanya Nabi Muhammad ini baik, aku telah salah. Dia pokoknya mengakui kesalahannya, bahwasanya pernah menjelek-jelekan Nabi Muhammad gitu. Pokoknya ya beliau begitulah. Pada suatu ketika beliau juga perang nih, perang itu beliau juga paling depan teman-teman, kayak nggak mau dia paling belakang, paling depan. Nah pada suatu ketika yang pas itu ada perang Hunain teman-teman. Jadi nggak lama masuknya si Abu Sofyan ini ya, masuk Islamnya Abu Sofyan ini, di situ juga pembebasan dari kota Mekah pada tanggal 9, bukan tanggal 9, maksudnya 9 Hijriah gitu. Kaum muslim ini juga berperang lagi nih sama kaum kafir teman-teman, yang disebut dengan perang Hunain. Perang Hunain ini adalah perang yang sangat besar gitu ya di dalam Islam. Jadi pasukan dari Nabi Muhammad ini, pasukan kaum muslim ini membawa 12.000 orang muslim. Lalu dari musuh juga nih, dari kaum kafir itu membawa 12 orang muslim. Akan tetapi teman-teman ya, saking liciknya orang kafir, dia nggak bawa serta-merta 12.000 orang gitu teman-teman. Akan tetapi dia juga membawa nih serta anak cewek sama anak-anak juga ya untuk ikut berperang. Jadi kan jumlahnya itu 3.000-an lebih tuh. Maksudnya jumlah mereka tuh lebih banyak daripada jumlah kaum kafir gitu. Maksudnya jumlah mereka itu lebih banyak daripada kaum muslimin gitu. Nah suatu ketika ada salah satu sahabat Nabi ini yang sombong banget gitu, kayak wah pasti kita menang nih Nabi, wahai Nabi, karena jumlah kita yang segini gitu, pasti kita akan menang. Nah padahal ya teman-teman, kan kita juga tidak boleh gitu ya sombong. Nggak boleh sombong gitu. Padahal kan yang membawa kemenangan itu Allah gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu teman-teman. Nah suatu ketika Nabi Muhammad ini kan kayak menyusun rencana gitu ya untuk pergi ke lembah Hunain gitu kan. Ketika udah sampai di sana, ternyata kaum kafir ini udah di sana teman-teman, udah nunggu tuh di sana ya. Ketika kaum muslimin ini turun gitu untuk ke lembahnya, ternyata kaum kafir ini membuat parit. Jadi dia itu nyumput teman-teman di bawahnya. Jadi tinggal enak aja tuh, cetak gitu ngebunuhin orang-orang kafir. Ngebunuhin orang-orang muslim maksudnya teman-teman. Kayak wah udah tinggal enak nih. Akhirnya dari kejadian itu banyak banget nih pasukan dari kaum muslim yang terluka, bahkan sampai meninggal gitu, sehingga menyisakan kayak beberapa orang gitu ya. Dan ketika beberapa orang itu pun kayak udah tinggal berapa ribu lagi gitu ya, sampai ada yang kabur teman-teman, karena saking takutnya, karena udah kayak perang tuh kayak mencekam banget gitu teman-teman. Dari yang tadinya 12.000 orang, sisa berapa coba? Sisa cuman 100. Termasuk siapa? Termasuk Abu Sofyan bin Al-Haris. Abu Sofyan bin Al-Haris tetap di situ, tetap nungguin Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad nih kayak ayo semua menyuruh sahabat-sahabatnya itu untuk kumpul di dekat Nabi Muhammad SAW gitu ya. Udah menunggu dekat gitu, udah kayak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abu Sofyan ini loncat teman-teman dari kudanya itu, prak gitu, loncat, berdiri di depan Nabi Muhammad SAW. Lalu ada nih salah satu paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Abbas, berkata nih kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, lihatlah dia putra pamanmu gitu kan, dia saudaramu, maka maafkanlah dia. Ketika itu Nabi Muhammad melihat siapa? Itu adalah si Abu Sofyan bin Al-Haris. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku telah memaafkannya. Tahu apa yang dilakukan oleh Abu Sofyan? Abu Sofyan langsung bersimpuh kepada Nabi Muhammad SAW sambil air matanya tuh jatuh bener, karena kayak saking pengen terbangnya gitu teman-teman. Kayak udah gimana sih kalau kita dipuji-puji orang gitu ya, kayak udah pengen udah pengen terbang aja deh udah gitu. Dari situ udah kayak nggak tahu dapat suntikan semangat dari mana tuh si Abu Sofyan. Abu Sofyan tuh kayak udah semangat banget gitu loh ya Abu Sofyan, udah pokoknya semangat aja nih gitu, semangat. Akhirnya Abu Sofyan tuh turun, bahkan yang pas itu di perang Hunain itu
Khalid bin Walid itu sampai diberitain katanya Khalid bin Walid mati teman-teman di perang Hunain gitu ya. Ini kayak selingan aja gitu. Jadi oke, lanjut lagi ke tentang Abu Sofyan. Abu Sofyan ini jadi turun langsung enak aja gitu, kayak perang swing gitu, nginin orang-orang kafir gitu. Akhirnya kemenangan diraih oleh orang muslim atau oleh kaum muslim. Karena peperangan ini telah dimenangkan oleh orang-orang muslim gitu ya. Jadi kan karena kalau di lembah itu banyak banget tuh debu, apalagi kan daerah Arab gitu ya, kayak lembahnya itu masih lembah-lembah pasir gitu. Beda sama orang di Indonesia gitu, lembahnya ya lembah hutan gitu. Kalau di sana kan pasir. Jadi setelah peperangan debu itu kan banyak banget. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad ini melihat seseorang gitu yang menunggangi kuda, sampai ada tuh kayak bekas pisaunya, masih ada ininya teman-teman, apa, darahnya gitu. Lalu Nabi Muhammad ini bertanya gitu, siapakah Anda? Lalu orang itu menjawab, saya adalah putra ibumu, putra dari ibu persusuanmu gitu. Karena kan Abu Sofyan juga satu persusuan ya sama Nabi Muhammad gitu ketika kecil oleh Halimah gitu. Dan saya adalah saudaramu. Lalu Nabi Muhammad itu melihat, engkau adalah Abu Sofyan dan engkau adalah saudaraku. Nangis teman-teman, pokoknya baikan. Aduh, gimana, dari situlah Nabi Muhammad itu mulai tuh kayak percaya, oh bahwasanya Abu Sofyan ini masuk Islamnya tuh gigih gitu, karena emang benar-benar ketaatannya gitu akan Allah gitu ya teman-teman. Kayak beliau ini udah senang aja deh kayak mengikuti perang tuh, beliau saking pengen, karena ikut perang tuh beliau saking pengennya mati syahid teman-teman. Lalu nih ya, ketika Nabi Muhammad itu melihat, kayak kan tadi ya masih melanjut nih ya di gurun pasir itu, kayak engkau adalah saudaraku dan aku berharap engkau akan menggantikan pamanku yaitu Hamzah sebagai singanya Allah. Aduh, Hamzah teman-teman, singanya Allah. Kayak aduh, nyus banget. Kayak aduh, gimana tuh ya orang-orang zaman dulu gitu perang. Aduh, kita mah ya kita juga bisa perang teman-teman. Kita perangnya dengan apa ya? Belajar gitu, menuntut ilmu, dakwah seperti ini gitu. Dan jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe pokoknya deh. Nah pokoknya setelah itu, dan aku berharap engkau menggantikan sebagai singanya Allah dan engkau adalah saudaraku atau keluargaku yang paling baik. Jadi diantara keluarganya Nabi Muhammad, Abu Sofyan lah keluarganya yang paling baik. Setelah 1 tahun gitu berakhirnya dari perang Hunain, Rasulullah SAW itu kan melaksanakan haji teman-teman, yaitu haji wada gitu ya, haji penutup. Nah, ketika itu tidak lama dari haji, Nabi Muhammad sakit lalu wafat. Nah, di situ pula lah si Abu Sofyan ini nangis teman-teman, dan gak berhenti-berhentinya gitu membuat syair tentang kebaikan Nabi. Pokoknya betapa kehilangannya dia, betapa baiknya Nabi gitu kan. Dan akhirnya Abu Sofyan ini teman-teman kayak merasa dirinya udah kayak sepertinya ajalnya udah dekat gitu. Akhirnya beliau ini menggali tuh kuburannya sendiri. Sumpah beneran teman-teman, Abu Sofyan itu menggali kuburannya sendiri. Setelah menggali kuburannya sendiri, beliau ini bilang nih kepada anak dan cucunya, jangan menangis gitu ya. Setelah aku masuk Islam, aku tidak pernah melakukan dosa lagi gitu. Dan sepertinya ajalku telah dekat. Nah, pada suatu itu Abu Sofyan ini berangkat haji teman-teman. Berangkat haji gitu kan, kalau haji itu ada acara potong rambut gitu ya. Nah, ketika potong rambut itu tukang cukurnya itu teman-teman kayak menemukan kutil gitu, kayak kutil di kepalanya, dan gak sengaja kepotong, darahnya banyak gitu. Dan pada suatu itu juga Abu Sofyan ini meninggal. Jadi ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwasanya Abu Sofyan ini meninggal ya karena itu kutilnya dipotong gitu. Jangan ini ya. Iya. Ya, pokoknya karena ada satu riwayat bahwasanya Abu Sofyan itu meninggal karena kutilnya dipotong gitu. Akan tetapi tetap ya, Abu Sofyan ini disebut sebagai mati syahid dan dikuburkan di mana? Dikuburkan di Al-Baqi gitu, tempat yang selalu didoakan oleh Rasulullah SAW dan disolatkan langsung oleh Umar bin Khattab. Dan teman-teman, Abu Sofyan ini adalah orang yang mendapatkan jaminan dari surga gitu. Rasulullah SAW kan berbicara juga gitu ya kepada sahabat-sahabatnya nih, lihatlah Abu Sofyan adalah orang yang pertama
masuk masjid dan juga orang yang paling terakhir keluar masjidnya. Jadi beliau ini masuk masjid itu sholat, duduk gitu, nggak kayak kita ya, masuk ke masjidnya belakangan, keluarnya duluan gitu, karena takut sendalnya dicuri. Nggak ya teman-teman, pokoknya gitu ya. Ada beberapa kisah gitu yang tentang sehingga Abu Sufyan ini mendapatkan orang yang dijamin masuk surga gitu teman-teman. Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian cerita dari saya. Apabila ada kurang lebihnya gitu ya, lebihnya ya alhamdulillah. Kalau ada kurangnya kalian tinggal aja komen di bawah. Kalau kalian mau nambahin silahkan kan nambahin komen di bawah, oke? Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.